Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang ibu banggakan? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Alhamdulillah, dalam pertemuan hari ini kita bisa bertemu kembali di dalam proses pembelajaran daring. Sekarang kita menginjak ke pertemuan ke-11. Silakan kalian persiapkan buku catatannya dan materi yang sudah ibu share di sebelumnya. Ya, sebelum kita melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi jidni ilman warjukni pahman waj'alni minas solihin. Amin. Silahkan kalian bisa isi absen terlebih dahulu. Untuk absennya sudah ibu share di grup WA-nya. Untuk yang masih kuotanya hanya menggunakan kuota chat, kalian bisa mengisi absen secara manual di grup WA-nya. Ibu tunggu ya. Ya, untuk pertemuan hari ini kita akan menginjak materi yang masih berkaitan dengan KD 3.3, yaitu ketimpangan sosial dan pertautan dengan perubahan sosial di tengah globalisasi. Di pertemuan kemarin kita sudah bahas tentang teori ketimpangan sosial, faktor ketimpangan sosial. Dan sekarang kita akan bahas tentang strategi ketimpangan sosial. Tujuan pembelajaran yang akan kita bahas sekarang yaitu pertama, mengemukakan pendapat tentang strategi mengatasi ketimpangan sosial juga dari pemerintah atau masyarakat, khususnya dari diri kita sendiri sebagai masyarakat. Bagaimana cara kita menyikapi tentang beberapa gejala atau fenomena tentang kesenjangan sosial. Yang keduanya, menggunakan pemahaman tentang ketimpangan sosial dan pertautannya dengan perubahan sosial di tengah globalisasi dengan cara sikap kritis, peduli, dan tanggung jawab. Ya, kita tahu bahwa sebuah ketimpangan sosial itu adalah salah satu tugas besar pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Pemerintah di sini melakukan adanya beberapa strategi yang akan terjadi di masyarakat. Salah satu contohnya di sini ada tim nasional mempercepat penanggulangan kemiskinan. Bahkan terjadi 10% keluarga terkaya. 70% memiliki kekayaan, 90% penduduk memperebutkan 30% sisanya dari kekayaan yang ada di Indonesia. Yang keduanya dilihat dari tingginya angka kemiskinan di Indonesia dan hampir 50% aset nasional dikuasai oleh 1% orang kaya. Berarti dengan di situ bagaimana terjadi hal yang sangat signifikan. Ini terjadi di kota-kota besar, misalkan banyak beberapa bangunan yang megah, yang mewah, gitu kan. Di situ di sampingnya ada beberapa penduduk yang miskin. Di situ muncul kesenjangan sosial sehingga masyarakat miskin sangat sulit untuk mendapatkan misalkan air bersih, sangat sulit untuk mendapatkan perekonomian, akan sangat signifikan sekali, ya. Maka di situ ya, nah di sini sekarang kita berbicara tentang dampak ketimpangan sosial. Dampak ketimpangan sosial itu yang pertama, semakin tinggi angka kemiskinan, penanggulangan karena aset ekonomi diperoleh kelas atas yang jumlahnya sedikit. Sementara kelas bawah yang jumlahnya banyak merebutkan aset ekonomi yang sedikit. Maka ketimpangan ekonomi di sini bisa terlihat misalkan kondisi perekonomian suatu masyarakat atau negara ditentukan oleh faktor ekonomi yang
dilakukan dengan cara pola interaksi. Contohnya misalkan interaksi itu ada yang bersifat positif atau mungkin sebaliknya. Kalau yang positif berarti meningkatnya perekonomian. Sebaliknya, interaksi yang negatif maka akan menurunnya kondisi ekonomi. Jika pada satu masyarakat, interaksi yang bersifat positif berlangsung secara intensif, sementara daerah interaksi berlangsung secara negatif, ketimpangan sosial ekonomi itu akan terjadi. Misalkan pada era globalisasi interaksi di sini. Pada zaman globalisasi, interaksi antar kelompok masyarakat semakin intensif. Masyarakat yang memiliki pola interaksi positif dapat berinteraksi dengan masyarakat yang lain yang memiliki pola interaksi secara negatif. Prosesnya misalkan proses tukar menukar adat, kebiasaan, dan pengetahuan pun berlangsung secara cepat. Meskipun demikian, interaksi antara kelompok masyarakat tersebut dapat memunculkan dominasi suatu kelompok dengan kelompok yang lain. Maka dari dominasi disitulah kelompok atas dengan kelompok lain dapat mempercuram jurang perbedaan antar kelompok. Nah, di sini terlihat justru dengan adanya sistem itu muncul kecemburuan sosial masyarakat antar kelas bawah terhadap kelas atas. Misalkan antara kaum buruh dengan perusahaan gitu kan. Itu akan terlihat gitu kan. Nah, yang pertama tadi misalkan ketimpangan sosial antar kelompok kaya dengan kelompok miskin dan memang Tuhan menciptakan kondisi masyarakat yang berbeda. Namun keluarga kaya ada pula manusia yang lahir dalam keluarga miskin. Meskipun demikian, manusia bisa mengubah kondisi itu. Nasib manusia dapat berubah tergantung kepada usaha mengubah nasib. Oleh karena itu, Tuhan membekali manusia dengan akal, pikiran, kecerdasan, serta semangat pantang menyerah dan bekerja keras, agar manusia mampu memperbaiki kualitas hidupnya. Maka di situ akan terlihat misalkan beberapa apa yang menjadikan kesulitan. Tekniknya itu mungkin menentukan beberapa apa yang menjadikan kemiskinan itu muncul. Nah, di situ muncul kecemburuan sosial, kan? Yang ketiganya, terjadi kriminalitas. Terjadinya kriminalitas itu karena sedikit sulit mengakses ekonomi. Akhirnya banyak masyarakat yang mengambil jalur secara jalan pintas gitu kan untuk kebutuhannya. Karena apa? Karena mungkin muncul sulitnya lapangan pekerjaan. Strategi untuk mengatasi ketimpangan. Di dalam strategi di sini yang pertama, melakukan sebuah peningkatan dari kualitas penduduknya. Nah, untuk perbedaan kualitas penduduk atau demografi, kondisi suatu demografi itu menunjukkan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, bahkan perbedaan kondisi ketenaga kerjaan, serta segala hal yang berkaitan dengan penduduk. Nah, kondisi demografi ini akan mempengaruhi terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah. Kondisi itu disebabkan karena produktivitas kerja masyarakat pada tiap-tiap daerah berbeda. Contohnya, daerah yang mayoritas penduduknya berpendidikan cenderung memiliki produktivitas kerja lebih tinggi. Akibatnya terjadi peningkatan investasi. Selain itu, kualitas produk yang tinggi akan meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, jika suatu daerah hanya memiliki sedikit angkatan kerja yang berpendidikan, tingkat kesejahteraan daerah pun akan relatif rendah. Yang keduanya terjadi dalam mobilitas sosial. Mobilitas itu adalah perpindahan. Misalkan bentuk ketimpangan akibat proses pembangunan di dalam globalisasi terjadi misalkan
ketimpangan antara masyarakat desa dengan masyarakat kota, atau ketimpangan antara pulau luar dengan, atau mungkin pulau Jawa ya, dengan pulau luar Jawa. Kenapa demikian? Karena banyak masyarakat yang mengalami proses perpindahan sosial. Contoh, wilayah Indonesia tadi dicontohkan ada masyarakat desa dengan masyarakat kota. Kegiatan utama masyarakat agraris, corak hidupnya homogen. Adat istiadatnya kuat, bergerak dalam sektor pertanian. Adapun di kota, identik dengan pemusatan penduduk yang tinggi, di mana corak hidupnya heterogen dan mata pencaharian pun akan di luar sektor agraris. Di sini berarti akan terjadi ketimpangan pembangunan antara desa dengan kota. Ketimpangan pembangunan tersebut ditunjukkan oleh rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat desa yang tertinggal oleh pembangunan kawasan perbedesaan dibandingkan dengan perkotaan. Dan tingginya ketertinggalan ini, maka masyarakat selalu ketergantungan dengan kawasan-kawasan pedesaan terhadap kawasan perkotaan. Kondisi di situ disebabkan oleh minimnya akses pada permodalan, lapangan kerja, informasi, teknologi pendukung, dan pemasaran hasil produksi. Dan yang ketiganya dilihat dari penciptakan peluang kerja. Nah, untuk penciptaan lapangan pekerjaan ini adalah dilihat dari tingkat pendidikan. Mungkin kita lihat bahwa penduduk yang berkualitas sumber daya manusia potensi dalam pembangunan nasional meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan informal. Kenapa demikian? Karena adanya globalisasi itu justru membuka suatu cakrawala dunia secara luas, mendorong terjadinya keterbukaan informasi dan pengetahuan, sehingga di dalam globalisasi ini memang menimbulkan dampak positif bagi pendidikan. Sarana prasarananya dilihat dari keterjangkauan atau dilihat dari tujuan pokoknya. Apa yang mendorong pendidikan untuk standar nasional misalkan. Nah, itu salah satu contohnya persaingan di dalam peluang pekerjaan. Itu yang menjadikan strategi untuk mengatasi ketimpangan sosial. Upaya pemerintah di dalam terjadinya sebuah ketimpangan atau kesenjangan sosial. Menurut pemerintah, yang pertama yaitu harus adanya pencegahan suatu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itu bagaimana cara kita untuk menghindari sistem KKN di situ, gitu kan? Baik itu dari kalangan rakyat biasa ataupun mungkin sampai terjadi proses kriminalitas yang dikatakan white collar crime, white collar blue, atau mungkin kejahatan yang terorganisir, gitu kan. Terus di situ penegakan keadilan di Indonesia. Nah, bagaimana cara kita untuk bersifat adanya beberapa aturan yang terjadi di masyarakat itu bisa diterapkan di masyarakat, gitu kan? Karena bersifat Indonesia itu kan sifatnya demokratis. Itu adalah beberapa upaya pemerintah. Nah, sekarang coba upaya dari masyarakat dengan ketimpangan itu seperti apa? Kalian bisa kemukakan upayanya seperti apa? Dan di sini bentuk ketimpangan sosial. Bentuk ketimpangan sosial itu ada ketimpangan ekonomi dan ada ketimpangan non-ekonomi. Ketimpangan ekonomi diantaranya ada ketimpangan sosial antara kelompok masyarakat kaya dan masyarakat miskin. Ketimpangan keduanya adalah ketimpangan antara pemilik modal dan buruh. Ketiganya, ketimpangan pembangunan yang dipengaruhi oleh beberapa kebijakan pemerintah untuk meningkatkan sebuah ketimpangan terjadi. Dan ketimpangan non-ekonomi yaitu ketimpangan pendidikan dan ketimpangan budaya global dan budaya lokal.
Ya, mungkin itu materi pertemuan hari ini tentang beberapa strategi ketimpangan sosial. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan silahkan kalian bisa buat resume dari hasil pertemuan hari ini. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.